Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sholih dan sholihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya tetap semangat ya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak yang sholih dan sholihah, kita lanjutkan dengan membacakan dalil. Qala Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Artinya, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Wa qala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini kita akan belajar thaqafah akidah. Tema yang akan kita bahas adalah tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil. Al-Wakil adalah salah satu nama dari nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Apa itu Al-Wakil? Apakah antum ada yang tahu? Ya, Al-Wakil artinya adalah Allah Maha Pelindung. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Al-Wakil itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan dan juga memberikan jaminan. Makna daripada Al-Wakil ini terbagi menjadi dua, yaitu makna umum dan makna khusus. Apa itu makna umum dari Al-Wakil? Makna umum dari Al-Wakil adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk memberikan rezeki dan makanan kepada seluruh makhluknya, dan secara terus-menerus mengatur berbagai macam urusan yang terjadi di seluruh alam semesta. Hal itu digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am yang Ustaz bacakan tadi, yang artinya dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Hud ayat 12. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah memelihara segala sesuatu. Nah, ini adalah Al-Wakil, yaitu Allah yang maha memberikan kecukupan dan juga memberikan jaminan dalam makna secara umum. Sedangkan makna khusus dari Al-Wakil ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, yang artinya dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Quran surat An-Nisa ayat 81. Kemudian di surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan katakanlah cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran surat Ali Imran ayat 173. Kedua ayat tadi menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya atau bertawakal
kepadanya. Makna dari tawakal itu sendiri adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga setiap orang yang berpegang teguh dan yakin kepadanya. Maka perlindungan Allah dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala serta pertolongannya ini ditujukan secara khusus hanya bagi para hambanya yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungannya, akan memberikan pertolongannya kepada setiap hamba yang membutuhkannya dan kepada setiap hamba yang dengan keimanannya senantiasa bertawakal kepadanya. Sehingga perlindungan dan pertolongan Allah ini tidak diberikan kepada yang lain yang tidak mengharapkan perlindungan dan juga tidak mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengharapkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah kita bertawakal kepada Allah. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung, adalah sebaik-baik penolong, serta sebaik-baik penjaga terhadap segala urusan dan perkara kita. Ciri daripada orang yang bertawakal kepada Allah, seseorang akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bersandar kepada Allah, percaya kepadanya, berlindung kepadanya, ridho dengan segala keputusannya, dan meyakini bahwa dirinya akan senantiasa dicukupkan oleh Allah. Kemudian dia akan meyakini segala sesuatu yang terjadi adalah baik untuk dirinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, serta dia akan senantiasa selalu yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang dilakukannya akan membuahkan hasil dan mendapatkan apa yang dia harapkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Insya Allah keyakinan itu akan membuahkan rasa kebahagiaan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sekalipun aktivitas yang kita jalani mungkin merupakan aktivitas yang berat, yang sulit. Tapi ketika kita mengawali dan menjalani satu aktivitas dalam kehidupan ini dengan tawakal kepada Allah, tawakal ala Allah, maka insya Allah kita akan menjalani dan mendapatkan apa yang kita harapkan dari apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Contohnya misalkan kita akan melakukan aktivitas tahfidzul Quran atau pembelajaran mata pelajaran di sekolah, dan kita memiliki harapan bahwa kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian kita juga ingin menjadi yang terbaik di kelas. Nah, maka hadirkan tawakal itu ketika kita hendak melakukan aktivitas dalam rangka meraih hafalan 30 juz dan dalam rangka meraih juara di kelas. Setelah kita bertawakal kepada Allah, maka di dalam menjalani aktivitasnya kita tetap menyandarkan diri kita kepada Allah, yaitu kita menaruh harapan, menaruh permohonan agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh tidak yakin akan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka usaha yang akan kita lakukan
aktivitas belajar kita, murojaah kita di rumah, ketika dilandasi dengan tawakal dan dalam aktivitasnya kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan pertolongan Allah, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, maka sesungguhnya di akhirat apa yang sudah kita lakukan itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan yang akan menghantarkan kita ke surga. Toh kita hafal Quran tujuannya juga adalah masuk surga. Begitupun ketika kita bercita-cita ingin juara di kelas, itu pun tujuannya adalah untuk masuk surga. Setidaknya meskipun cita-cita dan harapan kita mungkin tidak tercapai, tetapi aktivitas yang kita lakukan, proses yang kita lakukan, belajar yang sudah kita lakukan, murojaah yang sudah kita lakukan, itu sudah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat kelak, yang mana tentunya akan menjadikan kita menjadi orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pemahaman kita sebagai seorang mukmin, bahwa sesungguhnya ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, menjalani prosesnya dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bertawakal kepada Allah, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan, ya. Oleh sebab itu, mari kita hadirkan ya tawakal kita kepada Allah, yaitu di saat kita hendak memulai suatu aktivitas dan menjalankan aktivitas serta menyelesaikan aktivitas yang kita lakukan. Semuanya mesti dihadirkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran Thaqafah Aqidah pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.